Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu Eka Indriani Novita, Khairi Niswa, dan Revi Haryanovi. Baiklah, pada kali ini kami akan bahas tentang kondisi bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Jepang. Yang A yaitu awal mulanya Jepang datang ke Indonesia. Awal mulanya Jepang ke Indonesia tidak terlepas dari Perang Dunia Kedua. Jepang bergabung dengan blok sentral dengan mudah menguasai Asia Pasifik. Daerah pertama kali dikuasai di Indonesia adalah Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Kenapa Tarakan? Karena Tarakan adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, minyak yang digunakan Jepang untuk kebutuhan perangnya. Dan pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang dan harus menandatangani perjanjian Kalijati. Tujuan Jepang menguasai Indonesia adalah untuk yang pertama yaitu mendapatkan bahan mentah untuk industri militernya. Yang kedua, Jepang ingin memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga manusia untuk melawan sekutu. Dan yang ketiga yaitu Indonesia dijadikan pangkalan militer. B. Kedudukan Jepang di Indonesia. Jepang berkuasa di Indonesia selama lebih kurang 3,5 tahun mulai dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan. Yang pertama yaitu pemerintahan militer angkatan darat yang ada di Sumatera dengan Bukit Tinggi sebagai pusatnya. Yang kedua, pemerintahan militer angkatan darat untuk Jawa dan Madura di mana Jakarta sebagai pusatnya. Dan yang terakhir yaitu pemerintahan militer angkatan laut untuk Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dengan Makassar sebagai pusatnya. Jepang juga memanfaatkan rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk mendukung Jepang dalam perang melawan negara barat. Oleh karena itu, Jepang juga menghidupkan kembali organisasi keagamaan seperti Miai dan Matsumi yang sebelumnya dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menarik simpati masyarakat, elit, dan intelektual. Jepang membentuk Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dibentuk pada tanggal 11 Maret 1943 yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Bung Hatta, K. Haji Dewantara, dan K. Haji Mas Mansur. Untuk memperkuat kekuatan militernya, Jepang membentuk beberapa unit militer yang beranggotakan rakyat Indonesia yaitu yang pertama yaitu Heiho. Heiho adalah tentara pembantu yang bertugas langsung ke medan perang bersama tentara Jepang. Untuk angkatan darat disebut Rikugun Heiho dan angkatan laut Kaigun Heiho. Yang kedua yaitu PETA atau Pembela Tanah Air. PETA adalah tentara pembentukan Jepang dengan tugas utama mempertahankan Indonesia ketika diserang sekutu. Dan yang ketiga yaitu semi militer. Kegiatan semi militer terdiri dari 3 yaitu Seinendan adalah barisan pemuda dengan tujuan untuk melatih pemuda mempertahankan tanah air. Yang kedua, Kebodan adalah pembantu polisi dengan tujuan untuk membantu polisi Jepang dalam keamanan dan ketertiban. Dan yang ketiga yaitu Fujinkai adalah barisan wanita dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Selain pembentukan organisasi sosial, militer Jepang juga melakukan eksploitasi sumber daya alam dan manusia untuk memenuhi kebutuhan militer. Untuk eksploitasi manusia, Jepang melakukan Romusa. Romusa adalah kerja paksa yang dibekali langsung oleh militer Jepang. Dan untuk eksploitasi sumber daya alam, Jepang mewajibkan petani untuk menyerahkan hasil panen, ternak, dan harta mereka untuk biaya perang Asia Pasifik. Pada masa kedudukan dan pemerintahan Jepang di Indonesia selama lebih kurang 3,5 tahun memberi efek kepada Indonesia yaitu yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. Dan yang kedua yaitu
Propaganda anti Belanda menumbuhkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia untuk merdeka. Kegiatan militer dan semi militer menjadi bekal bagi rakyat Indonesia. Nah, itulah penjabaran kami tentang kondisi bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Jepang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.